Episode 66. Hari kedua di Bali mereka habiskan di dalam kamar pribadi milik mereka saja, tepatnya di apartemen size mereka. Padahal, niatnya Angga ingin mengajak sang istri jalan-jalan, untuk mengeksplore tempat wisata di Ubud, Bali. Namun Angga mengurungkan niatnya karena melihat sang istri yang kelelahan, baru sembuh dari demam ditambah juga karena kelelahan. Pukul 14 siang mereka terbangun karena merasakan perut mereka yang keroncongan, karena melewatkan makan siang mereka. Angga segera menelpon pelayan, agar segera mengirim makan siang mereka ke kamar. Angga menuju kamar mandi, saat Angga keluar duluan dari kamar mandi berbarengan dengan pelayan yang mengantar makan siang untuk mereka. Dan pelayan langsung menghidangkan makan siang mereka di meja di samping kolam renang, atas permintaan Angga. Setelah berganti baju, mereka makan siang romantis bersama di pinggir kolam renang. Angga menyuapi sang istri, begitu pula Sylvia menyuapi sang suami. "Mas, kapan kita pulang ke Jakarta?" tanya Sylvia. "Memangnya kenapa sayang, kamu gak betah di sini?" jawab Angga. "Betah sih mas, tapi aku kangen sama Safira, kasihan sudah 2 hari kita meninggalkannya ke Bali," ucap Sylvia. "Sudah ada Mami sama Anggita, kamu gak usah khawatir sayang," ucap Angga. "Mas masih ingin menghabiskan waktu berdua sama kamu sayang, 2 hari lagi baru kita pulang ke Jakarta," ucap Angga lagi sambil menyuapkan nasi pada sang istri. "Kelamaan, sehari lagi saja mas, aku kangen banget sama Vira, kita bisa kapan saja mas menghabiskan waktu bersama, tak harus di sini saja kan," ucap Sylvia. "Ya sudah, kalau itu maumu sayang, besok hari terakhir kita di sini. Besok mas mau ajak kamu jalan-jalan, sekalian membeli lagi oleh-oleh untuk ke Jakarta," ucap Angga tersenyum. Ia senang dengan sikap peduli Sylvia pada putrinya Safira. Sylvia menelpon Mami Anggi ingin menanyakan sang putri yang sudah ia rindukan. "Assalamualaikum Mi," ucap Sylvia. "Waalaikumsalam. Sayang gimana bulan madu kalian di sana, happy?" tanya Mami. "Anggi, alhamdulillah Mi, tapi tadi malam Via sempat demam Mi. Mungkin karena kemarin main ke pantai pakai motor terus kehujanan, tapi sekarang sudah baikan kok Mi," ucap Sylvia. "Aduh, suamimu sayang, kenapa gak pakai mobil saja, tahu lagi musim hujan begini," ucap Mami Anggi. "Biar romantis Mi, kita motoran kayak anak muda yang sedang pacaran Mi," ucap Angga karena mendengar omelan sang Mami, karena sedari tadi Sylvia telah menyalakan loudspeakernya. Angga, tapi kasihan istrimu jadi sakit begitu, jadinya mengganggu honeymoon kalian," ucap sang Mami. "Sekarang sudah baikan Mi, sakit pun tak jadi gangguan Mi, kita selalu lancar terus, kalau masalah atraksi diranjang," ucap Angga langsung mendapat cubitan dari sang istri. "Anak gendeng, istri sakit masih ditunggangin juga gak ada kasihannya kamu gak sama istri," jawab sang Mami sedikit emosi. "Sekarang sudah sembuh Mi, jangan khawatir. Sekarang Vira di mana Mi? Via kangen banget sama Vira," tanya Sylvia yang langsung merebut ponsel dari suaminya. "Syukurlah sayang kalau sudah baikan, Safira baru saja tertidur karena kelelahan tadi ada acara lomba di sekolahnya, alhamdulillah Safira sangat antusias mengikutinya," ucap Mami Anggi. "Semalam Vira sempat bertanya Momi sama Papa kapan pulang," ucap Mami Anggi lagi. "Syukur alhamdulillah Mi, kalau Safira sudah bangun suruh nelpon ya Mi, soalnya Via kangen banget sama Vira, insya Allah kita besok malam pulang Mi," ucap Sylvia. "Kok sudah mau pulang saja sayang, kata Angga mau seminggu di sana," ucap Mami Anggi. "Aku udah kangen Safira Mi, aku di sini gak tenang, keinget terus Safira," ucap Sylvia. "Gak usah khawatir, kan ada Mami dan Anggita sayang," ucap Mami Anggi. "Maaf ya Mi, Via dan Mas Angga jadi merepotkan Mami dan Anggita," ucap Sylvia. "Tidak merepotkan sama sekali sayang, yang penting kalian pulang membawa oleh-oleh adik untuk Safira hehehe," ucap Mami Anggi tertawa. "Siap Mi, doakan saja," ucap Angga yang antusias menjawab ucapan sang Mami. "Ya sudah, lanjutkan aktivitas kalian, nanti kalau Safira bangun Mami telpon lagi," ucap Mami Anggi. "Lia assalamualaikum Mi," ucap Angga dan Sylvia. "Iya waalaikumsalam," jawab Mami Anggi. Setelah selesai menelpon sang Mami, Angga dan Sylvia kembali ke dalam kamar mereka, karena waktu menuju sore dan seperti akan turun hujan.
Benar saja tak lama hujan deras mengguyur daerah Ubud Bali, Angga dan Sylvia menonton acara TV di sofa dengan Angga tiduran meletakkan kepalanya di paha sang istri. Mereka bercengkrama untuk mengatur acara besok agenda hari terakhir mereka di Bali. Angga berencana besok pagi akan mengajak sang istri, berkunjung ke wisata air terjun Tegenungan yang masih terletak dekat dengan daerah Ubud. Di sana adalah wisata air terjun terkenal, yang sering dikunjungi banyak wisatawan domestik ataupun turis luar negeri. Tak terasa sudah pukul 18 waktunya untuk sholat maghrib, mereka sholat maghrib bersama. Setelah selesai berdoa dan Sylvia menyalami tangan Angga. Angga menidurkan kepalanya di pangkuan paha sang istri, dengan wajah Angga menghadap perut rata sang istri yang masih menggunakan mukena. Angga mengelus-elus lembut dan sesekali menggelitiki perut rata sang istri, ucap Sylvia. Isyah, jangan mas. Mas hanya main-main saja sayang, dengan tempat hadirnya buah hati kita nanti, ucap Angga mendongak menatap wajah berseri sang istri. Tak lama terdengar dering ponsel Sylvia dan ternyata Mami Anggi yang menelpon dengan mode video call. Assalamualaikum. Momi, sapa Safira, ternyata Safira yang menelpon menggunakan ponsel sang oma. Waalaikumsalam cantik, sayangnya Momi, Momi kangen sekali sayang, jawab Sylvia. Vira juga kangen banget sama Momi, tapi kata Oma dan Onti Vira harus bersabar dulu, soalnya nanti Vira akan dapat oleh-oleh adik bayi dari Momi dan Papa, ucap Safira polosnya. Terus sekarang mana adik kecilnya apa sudah ada Momi? Vira ingin segera melihatnya, ucap tanya Safira. Sylvia tersenyum, pantas saja Safira mau dibujuk selama ditinggal Angga dan Sylvia. Ternyata Oma dan Ontinya menjanjikan adik bayi untuknya. Belum Vira sayang, dede bayinya masih diproses dan insya Allah secepatnya ya sayang, ucap Angga yang langsung menjawab karena melihat Sylvia bengong mau menjawab apa pertanyaan sang putri. Setelah selesai menerima telepon dari Safira, mereka beranjak berpindah ke ranjang king size mereka. Mereka mengobrol sebentar, sambil Sylvia tiduran merapat ke dada bidang dan dekapan bahu lebar Angga. Lama mengobrol akhirnya mereka yang kelelahan, akhirnya langsung tertidur menuju alam mimpi.